Shalom. Kita bertemu lagi di video pembelajaran Bunda Pendeta Marieta. Kali ini kita akan belajar tentang materi manusia. Jadi setelah sebelumnya kita belajar materi Tritunggal, di mana dengan belajar mengenal Tuhan kita dengan benar, tanda kutip. Ingat ya, yang selalu Bunda katakan, bukan mengenal dengan sempurna, tetapi mengenal dengan benar siapa Tuhan kita. Itu akan membawa kita kepada pengenalan akan diri kita sendiri. Nah, kenapa? Ya karena memang logikanya saja. Kalau misalnya Bunda mau tahu termos ini seperti apa, tujuannya dibuat seperti apa, kegunaannya apa, maka Bunda harusnya bertanya kepada siapa yang membuat atau menciptakan termos ini. Demikian halnya dengan kita manusia. Nah, itu sebabnya materinya selalu yang pertama adalah mengenal Tritunggal, mengenal Tuhan, baru akan membawa kita kepada pengenalan akan diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, oke. Maka hal yang pertama akan kita lihat adalah apa kata Alkitab tentang kita. Kenapa apa kata Alkitab, Bunda? Karena memang kalau kita bertanya atau mencari tahu siapa diri kita menurut perkataan dunia ini atau menurut perkataan kita sendiri atau sesama manusia, itu akan selalu berubah-ubah, anakku. Jadi makanya Bunda selalu katakan rumusnya. Jadi mengenal diri sendiri, kalau rumusnya itu adalah apa kata dunia plus apa kata diriku tentang aku, maka hasilnya itu akan bikin galau gitu ya, bikin galau. Nah, tapi kalau kita mengenal diri kita berdasarkan rumus apa kata Tuhan plus apa kataku tentang diriku, maka itu akan menghasilkan sesuatu yang wow. Tidak percaya? Mari kita lihat ya. Oke. Kita mulai dari Kejadian pasal 1, 26 ke 28. Dikatakan seperti ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Oke? Maka apa kata menarik tentang kita manusia dari firman Tuhan? Kata menarik yang spektakuler dan pasti sudah sangat sering kita dengar adalah bahwa Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Tritunggal, menurut gambar dan rupa Tuhan kita. Pertanyaannya adalah apa sih artinya segambar dan serupa dengan Tuhan? Nah, itu karena terlalu sering mengatakannya, mungkin kita nggak pernah berpikir apa artinya. Itu yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan melihat pandangan substantif, ya, pandangan substantif. Kata kunci untuk pandangan substantif adalah bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki karakter moral, memiliki akal dan kehendak bebas yang membedakannya dengan makhluk lain. Kenapa? Karena kita adalah refleksi dari Tuhan sendiri. Artinya adalah apa? Bahwa kalau kita ini manusia adalah satu-satunya makhluk yang diberikan kemampuan untuk berpikir tentang baik dan tentang buruk. Nah, makanya kita menjadi makhluk yang paling mulia. Kita melihat misalnya Mazmur pasal 8 ayat 4 ke ayat 10. Dikatakan seperti ini. Jika aku melihat buatan Bunda ulangi, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Nah, ini menarik. Namun engkau telah membuatnya, tanda kutip, hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan dua kata, kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi.
Wow, bukan nakku? Bagaimana Tuhan menciptakan kita hampir sama dengan Tuhan. Enggak sama. Nah, sering sekali kalau Bunda bertanya ya di kelas, nakku apa pengertian segambar dan serupa itu apa sama? Pengertian segambar dan serupa itu apa mirip? Ya, bahkan ada lagi yang mengatakan pengertian segambar dan serupa itu adalah sama fisiknya dengan Tuhan gitu ya. Sama fisiknya dengan Tuhan, sama wajahnya dengan Tuhan. Dia Tuhan laki-laki ya seperti itulah. Itu membuat kita berantem karena kenapa Tuhan menciptakan manusia itu dua jenis, laki-laki dan perempuannya. Hampir sama dengan Allah ya, dan memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, bayangkan nakku, bagaimana Tuhan menciptakan kita hampir sama ya. Kita yang tahu tentang kebenaran dan ketidakbenaran hampir sama, bedanya adalah apa? Dia sempurna, kita tidak sempurna. Maka apa yang kita dapatkan dari situ anakku? Kalau kita manusia hidup tanpa mengakui keberadaan Tuhan, maka kita tak lebih daripada makhluk yang tidak punya akal budi dan pertimbangan moral. Lu pernah nggak dengar orang-orang mengatakan, lu punya akal nggak? Punya akal budi nggak? Dipakai dong begitu. Karena emang balik lagi itu yang membedakan kita dari makhluk yang lainnya. Maka kalau Tuhan tidak ada, lahirnya kita manusia ini akan menjadi seperti konsep umumnya, kebetulan. Gue kebetulan lahir tanggal 15 Juni, akan seperti itu. Menjadi sangat kebetulan. Kenapa? Karena nggak ada maknanya, nggak ada tujuannya sama sekali ya. Sehingga kita itu tidak punya nilai. Tapi mari bersyukur kalau ternyata kita itu diciptakan dengan tujuan yang jelas. Itu tadi katakan Mazmur, bukan? Ketika diciptakan hampir sama dengan Tuhan, memang diberikan satu tujuan yang spesifik. Oke, nah, maka kalau di zaman now atau dari dulu sampai dengan sekarang, kita mendengarkan kasus-kasus seperti aborsi, bunuh diri, rasisme, genosida dan sebagainya, itu adalah salah satu efek atau akibat dari kita tidak memiliki nilai dalam diri kita, dalam pengertian kita memandang diri kita itu bukan siapa-siapa gitu. I've nothing dalam pengertian gue ini goblok, gue ini jelek, gue ini rendah, gue ini kita cenderung menilai diri kita itu buruk, tidak punya nilai. Makanya itu yang membuat kita menjadi apa? Ya, akhirnya berpikir gue apa gunanya hidup? Bunuh diri. Itu dia. Oke? Itu yang pertama anakku. Lalu yang kedua adalah pandangan relasional. Nah, dari katanya saja sudah bisa kita langsung dapatkan atau pikirkan kata kuncinya apa sih? Relasional, relasi. Artinya ya menjadi makhluk yang diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan itu berarti kita memiliki kemampuan untuk menjaga relasi dengan Tuhan dan relasi dengan sesama kita. Dengan kata lain, kita manusia tidak diciptakan untuk hidup di dalam isolasi, untuk menyendiri. Melainkan kita diciptakan untuk berelasi khususnya dengan Tuhan dan sesama manusia. Makanya sering kita dengarkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Nah itu ya, jadi kalau kita kembali kepada Alkitab, ketika Tuhan akan menciptakan Hawa, setelah dia menciptakan Adam manusia yang pertama, dia memakai kata tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Di ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Jadi membuat diri kita menjadi sendirian, artinya kita dengan sengaja menutup diri dan tidak mau berelasi dengan sesama kita, itu adalah sebuah kesalahan ya. Karena kenapa? Balik lagi, Tuhan tidak menciptakan kita untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Mari kita lihat lagi satu ayat rujukannya di 1 Yohanes pasal 4 anakku. 1 Yohanes pasal 4 ya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai dengan ayat 20 dikatakan seperti ini. Ya. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah, ia membenci
sesamanya atau saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau Anda melihat kepada bentukan salib yang menjadi simbol kekristenan, salib vertikal dengan horizontal, ya itu dia artinya bagaimana kita yang berkata memiliki relasi dengan Tuhan seharusnya juga memiliki relasi dengan sesama. Seperti kalimat yang selalu Bunda katakan, orang yang mengklaim dirinya dekat dengan Tuhan ya seharusnya dekat dengan sesama. Tidak pernah kedekatan dengan Tuhan itu membuat kita menjadi jauh dari sesama, nggak pernah seperti itu. Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang berelasi. Itu artinya segambar dan serupa dengan Tuhan. Oke, yang ketiga adalah pandangan fungsional. Pandangan fungsional. Nah, berarti itu artinya apa? Manusia itu makhluk yang berfungsi gitu loh. Jadi bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia segambar dengan Dia, kalau kita simak tadi apa yang dikatakan Kejadian 1:26 ke 28 dan Mazmur 139 itu, bagaimana Tuhan menciptakan umat manusia itu memang untuk satu tujuan, menampilkan karya-karya dan melakukan pemeliharaan atau pengelolaan kepada bumi. Ya, dengan kata lain, manusia itu ketika diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan memang dijadikan menjadi mitra kerja Tuhan, memelihara. Ya, jadi bukan cuma berkuasa, bukan cuma menaklukkan, tapi memelihara bumi, mengelolanya juga. Seperti itu ya. Nah, mari kita lihat satu ayat yang menurut Bunda itu keren banget lah di waktu penciptaan langit dan bumi ya, atau khususnya setelah menciptakan manusia di Kejadian pasal 2 ayat 15. Jadi setelah Tuhan menciptakan manusia pertama yang sebelumnya Dia telah menciptakan langit, bumi dan seisinya, dan spesial Dia menciptakan Taman Eden ya. Menjadi tempat manusia itu. Lalu Tuhan membawa manusia ke Taman Eden. Ketika Tuhan membawa mereka ke Taman Eden, kata Tuhan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk dua kata, mengusahakan dan memelihara taman itu. Pernah nggak Anda berpikir kalau Anda membaca ayat-ayat sebelumnya, Taman Eden itu taman atau tempat yang spesial diciptakan untuk manusia. Semua yang manusia butuhkan ada di sana. Itu satu tempat yang sangat indah. Tetapi ketika manusia pertama dibawa ke sana, Tuhan tidak mengatakan, oke, silakan nikmati, ya kan? Welcome, silakan nikmati. Enggak, Dia mengatakan apa? Usahakan dan pelihara. Keren ya, apa artinya? Jadi apa yang ada, sebanyak apapun itu memang akan habis ketika kita hanya menikmatinya saja tanpa berpikir tentang kelangsungan hidup tumbuhan atau binatang yang sudah Tuhan ciptakan. Ketika kita tidak punya pikiran untuk menjaga tempat atau lingkungan di mana kita berada, suatu saat tempat atau lingkungan di mana kita berada itu akan tiba pada titik dia lagi memberikan apa-apa, atau bahkan jangan-jangan seperti kata Ebit dulu ya di lagunya ya, murka pada akhirnya ya, alam itu jadi marah kepada kita ya, mengusahakan dan memelihara. Dan itu sebabnya, nah aku sejak awal Tuhan itu memberikan manusia itu kemampuan, bakat, talenta. Ya, dengan tujuan apa? Semua bakat, talenta, potensi ini dipakai untuk mengusahakan bumi dan menjadikannya lebih baik. Maka ketika kita hanya mengeksploitasi hasil bumi tanpa berpikir untuk menjaga kelangsungan hidupnya, kelestariannya, ya berarti kita sudah keluar dari fungsi kita gitu. Artinya kita tidak berfungsi seperti seharusnya. Kita tidak lagi menjadi gambaran Tuhan seperti yang Tuhan inginkan. Artinya kesegambaran dan keserupaan kita dengan Tuhan itu adalah sudah carut marut, sudah rusak, karena seharusnya kita memelihara, kita merawat, malah kita merusak bumi seperti itu. Nah, oke, maka rasanya tidak berlebihan kalau Bunda katakan sejatinya manusia itu ya ketika dia berfungsi. Ketika lu punya talenta, lu fungsikan talenta lu. Ketika lu punya potensi, lu fungsikan potensi lu. Artinya lu berguna, lu mendatangkan sesuatu kepada sesama dan juga kepada bumi atau tempat di mana Anda berada. Ingat nggak? Menarik sekali kalau kita menyimak perumpamaan Tuhan tentang talenta di Matius 25 ya. Iya, Anda pernah membacanya?
Bagaimana seorang tuan memberikan talenta yang berbeda-beda kepada 3 hambanya. Yang pertama itu dikasih 5 talenta, lalu yang kedua dikasih 2, yang ketiga dikasih 1. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Tuhan itu memberikan talenta yang berbeda? Ya, pastilah sederhana sih jawabannya apa. Ya dia kenal hambanya gitu loh. Dia berikan tanggung jawab sesuai dengan talenta karena memang hambanya ini percaya orang ini punya kapasitas, punya potensi untuk mengembangkan tanggung jawab atau memikul tanggung jawab yang dia berikan. Lalu kemudian tiba waktunya dia meminta pertanggungjawaban. Yang 5 mengelola talentanya menghasilkan 5 jadi 10. Yang 2 mengelola talentanya sehingga menghasilkan 2 menjadi 4. Yang 1 tidak melakukan apapun dengan talenta, dengan kepercayaan, dengan tanggung jawab yang dia miliki, yang dia pikul seperti itu. Nah, banyak orang seperti ini, aku di kondisi seperti ini. Dia punya talenta sebenarnya, dia punya potensi, tetapi dia tidak mempergunakannya ya. Dia tidak menjadi siapapun. Makanya Bunda katakan sejatinya manusia adalah ketika dia berfungsi. Makanya penting sekali untuk kita mengenal diri kita. I know who I am. Aku tahu siapa aku tahu potensiku, aku tahu kelebihanku, aku tahu kelemahanku, sehingga dengan demikian kita bergerak ya. Bergerak mengembangkannya menjadi berkat bagi sesama maupun dengan orang lain seperti itu. Nah, Bunda membaca lagi satu ayat, rujukannya di Mazmur 139 13 ke 16 dikatakan begini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur sebab kejadianku. 2 kata, dahsyat dan ajaib. Jadi Bunda selalu suka ayat ini karena kenapa? Ayat ini mengatakan kejadiannya Pendeta Marietta itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terlalu wow, terlalu keren begitu loh. Jadi makanya ketika ada orang memandang dirinya buruk, ketika dia bercermin, aduh kenapa hidungku begini, kenapa telingaku begini, kenapa mataku begini, maybe karena dia tidak tahu ayat ini, atau mungkin dia pernah dengar ayat ini tapi balik ya, dia tidak mengenal dengan benar siapa Tuhan yang menciptakan dia. Kenapa kita katakan tadi mengenal Tuhan yang menciptakan kita dengan benar akan membawa kita pada pengenalan akan diri kita sendiri, karena kenyataannya kebenarannya adalah kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan kita. Wow, dahsyat gitu ya. Jadi nggak ada yang seperti Pendeta Marietta, nggak ada yang seperti Anda. Jadi bentukan hidung Anda seperti apa, telinga Anda seperti apa, bibir Bunda seperti apa, ya cuma Bunda yang punya. Meskipun mungkin kata orang lain bibir gue nggak seksi, terlalu tebal atau apapun, tapi itu wow itu ya, dahsyat dan ajaib. Nah, kenapa Bunda bisa tanda kutip pede? Kenapa Bunda bisa menerima keberadaan diri Bunda? Karena tadi mengenal Tuhan dengan benar. Ketika Bunda mengenal Tuhan dengan benar, mengimaninya, maka Bunda menerima kebenaran tentang bagaimana Dia menciptakan Bunda. Maka ketika orang lain menghina Bunda, mengkritik atau mengatakan, aduh lu mah bodoh banget sih, aduh mah Pendeta Marietta bla 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 bla. Ya, dari kedagingan kemanusiaan kadangkala nggak enak mendengarkannya, tapi balik lagi, gue nggak seperti yang lo katakan gitu loh. Gue tahu siapa gue gitu. Jadi artinya seperti apapun dunia memandang Bunda, berusaha merendahkan, berusaha mengkritik, berusaha bahkan menghancurkan, Bunda berdiri di pondasi yang benar ya. Aku mengenal siapa Tuhanku dan aku mengenal siapa diriku, itu membuat Bunda kokoh. Makanya Bunda kan selalu katakan, anakku, mengenal diri itu adalah awal dari semua kemenangan hidup, tentang studi, tentang pekerjaan nanti, tentang teman hidup, tentang pernikahan, tentang bla 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 bla. Ketika aku mengenal diriku, itu adalah awal dari semua kemenangan hidup. Karena kenapa? Coba lihat diri kita. Luar biasa tadi apa kata pandangan substantif. Gue punya akal, gue punya kemampuan untuk membedakan baik dan buruk. Gue adalah apa yang gue putuskan gitu loh. Jadi ketika misalkan Tuhan katakan harus ke kanan, ya gue putuskan apakah aku harus ke kanan atau aku memilih untuk ke kiri gitu. Jadi aku punya kehendak untuk memutuskan hidup gue akan seperti apa. Tapi balik, ketika aku mengenal Tuhan dengan benar, maka aku akan memilih dan memutuskan hidup seperti yang Tuhan mau. Karena kenapa? Hidup gue keren, Tuhan buat gitu. Jadi aku berjalan di hal yang keren yang tadi. Nah, lalu pandangan relasional mengatakan apa? Dunia menolak gue,
gitu loh. Nggak masalah gitu, karena kenapa? Gue punya Tuhan gitu loh. Jadi karena apa? Gue tuh tidak pernah sendirian gitu loh. Meskipun kadang-kala kenyataannya semua meninggalkan, secara dunia mengatakan lu benar-benar sudah sendirian, nggak begitu. Karena kenyataannya Tuhan tidak pernah meninggalkan Bunda gitu, dan lu makhluk fungsional gitu lah. Seperti apapun bentukan setiap orang, atau katakanlah di tes IQ-nya jauh di bawah rata-rata, dia tetaplah seseorang yang Tuhan kasih potensi dan talenta. Anda pasti pernah dong mendengar atau membaca kisah-kisah orang yang misalkan autis yang punya keterbatasan secara fisik, tapi kenyataannya dia punya potensi yang luar biasa, dan ketika dia mengenal dirinya, menerima dirinya dengan apa adanya, plus minusnya dia, ketidaksempurnaan secara fisik, dia bisa mengembangkan bahkan potensi dan talenta dia melebihi orang-orang yang fisiknya sempurna. Keren ya, keren sekali ya. Itulah kita. Dan ada satu lagi yang membuat kita menjadi berbeda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Mari kita lihat Kejadian pasal 2 ayat 7. Bagaimana Tuhan menciptakan kita. Bentar. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini sesuatu yang berbeda. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia? Prosesnya sangat berbeda. Ketika Tuhan menciptakan langit, bumi, dan seisinya, dia cuma ngomong doang. Jalan tenang, bla bla bla, bla bla jadi. Tapi ketika Tuhan akan menciptakan manusia, yang pertama kalimat Bunda selalu adalah, Tritunggal itu rapat dulu guys. Rapat dulu, kita mau menciptakan manusia, mana kita caranya, bagaimana ininya. Lalu mereka putuskanlah, Tritunggal itu memutuskan, kita akan menciptakan segambar dan serupa dengan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Diambil debu tanah, dibentuk. Lu pernah nggak bermain boneka di zaman dulu dari tanah liat, bagaimana lu membentuk orang, bentuk hidung apa segala macam. Nah, Tuhan seperti itu. Dengan seluruh cinta yang dia miliki, dia mengambil debu tanah lalu membentuk hidung, membentuk telinga, mata, bibir, segala macam dibentuk dengan seluruh cinta yang dimiliki. Maka kita inilah karya paling eksklusif, paling paling spesial ya dari Tuhan kita. Nah, jadi setelah dibentuk nih, udah punya nih anggota-anggota tubuhnya yang lengkap. Hal terakhir dan terkeren yang Tuhan lakukan, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup apa? Dia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Dia memberikan rohnya kepada kita, dan itulah yang membuat kita hidup. Makanya di Perjanjian Baru dikatakan roh yang memberi hidup, daging sama sekali lemah. Dan ketika kita mati, nah ini yang penting sekali untuk kita ketahui lagi anakku. Ketika kita mati, ketika manusia mati, dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 12 ya, ketika manusia mati ya, debu, ya dong, karena kita terbuat dari debu. Debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi makanya kekristenan itu tidak mengenal roh yang gentayangan. Gue kalau mati nanti jangan lu bilang, wah, gue lihat pendeta Mareta, Bunda datang ke telku, wah, gue dengar suaranya, langkah kakinya, dia suaranya ketika menyanyi, aku sangat hafal banget, bla bla. Enggak ya guys, kalau gue udah mati, lo gue kelar, gue udah ke surga gitu loh, karena roh gue kembali kepada pencipta. Nah, jadi kita itu berasal dari Tuhan, kembali kepada Tuhan. Keren kan guys? Itulah kita gitu loh ya. Roh kita itu kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, itu kita manusia ini. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui tentang penciptaan kita adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia itu, hello, dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. Lu jangan menambah jenis-jenis yang lain, hanya dua jenis saja, laki-laki dan perempuan. Maka entah Anda laki-laki atau perempuan anakku, entah Anda adalah orang ditolak oleh orang tua, saudara atau siapapun, entah Anda adalah orang yang sedang mengalami posisi insecure dengan diri Anda sendiri atau apapun itu, hari ini Tuhan katakan kepada Anda itu berharga, Anda itu wow, dahsyat, Anda itu diciptakan hampir sama dengan Tuhan. Kurang keren apa lagi itu guys ya. Jadi lu nggak cuma mirip dengan bapak lu atau mirip dengan mama lu, atau bahkan kalau Anda tidak mirip dengan siapapun, sampai orang lain bilang, lu anak siapa sih? Kok nggak mirip dengan siapapun? Nggak masalah, karena kenyataannya lu diciptakan hampir sama dengan Tuhan. Ayo anakku,
kita belajar mensyukuri diri kita belajar menerima diri kita, karena semua kemenangan hidup berawal dari ketika kita menerima diri kita sendiri. Salam sehat, tetap happy, Michael Mahita. Semangat dan wukui!